فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di halaman 63. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Abi Zamanin rahimahullahu taala, fama kana minal ahadits fiha dzikrun nifaq. Maka hadis-hadis yang di dalamnya itu ada penyebutan kemunafikan, walaysa ma'naha anna man fa'ala syai'an mimma dzukira fiha fahuwa munafiqun kanifaqiman. Agak panjang sedikit. Maka bukanlah maknanya itu bahwasanya orang yang melakukan sedikit saja dari perkara-perkara atau karakter-karakter yang disebutkan di dalam hadis-hadis tadi berarti dia adalah seorang munafik. Kanifaqi man yudhirul islama wa yusirul kufr. Seperti kemunafikan orang yang menampakkan keislaman dan merahasiakan kekufuran. Yaitu bukan maksudnya langsung dia dikatakan munafik i'tiqadi, tetapi apa? Munafik amali. Maknaha anna hadhil af'al wal akhlaq min akhlaqil munafiqin. Maka maknanya yang disebutkan dalam hadis-hadis itu adalah bahwasanya perbuatan-perbuatan tadi, demikian pula akhlak-akhlak tersebut itu termasuk dari akhlak-akhlak para munafikin. Wa syiyamihim wa taraiqihim, termasuk dari alamat-alamat atau karakter-karakter mereka dan jalan-jalannya mereka. Hadza wa mithluh, ini yang seperti itu. Hadis-hadis yang seperti ini. Kita ambil contoh dalam catatan kaki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min alamatil munafiqi salasah. Termasuk dari alamat munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab, apabila dia menyebutkan, menceritakan sesuatu dia berdusta. Jika berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, jika berjanji dia menyelisihinya. Wa idza tumina khan, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Baik, ini adalah nifaq amali. Hadis muttafaqun alaih. Baik. Qala Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, wa min qauli ahli sunnah annal wa'da fadlullahi azza wa jalla wa ni'matuh. Termasuk dari ucapan ahlu sunnah adalah bahwasanya janji Allah, barang siapa bersedekah demikian maka dia mendapatkan pahala demikian. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap masalah dan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka dan semacam itu. Ini adalah karunia dari Allah dan kenikmatan dia. Bukan karena si hamba itu memang secara zatnya berhak mendapatkan itu, karena kita beribadah memang bagian dari bentuk syukur, dan syukur itu wajib. Namun Allah lah yang memang memberikan balasan atas kebaikan tadi. Allah Maha baik. Wal wa'id adluhu wa uqubatuh. Sementara ancaman, barang siapa mencuri maka nanti di hari kiamat dia masuk neraka. Maka ini adalah bagian dari keadilan Allah dan hukumannya. Dan memang hamba berhak mendapatkan itu. Bersyukur saja tidak, ternyata malah berbuat maksiat dengan anggota badan yang Allah berikan kepadanya itu. Jadi ini adalah keadilan dari Allah Ta'ala. Kita baca catatan kakinya. An Abdullah bin Fayrus ad-Dailami rahimahullah, ini dari kalangan tabi'in. Fayrus ad-Dailami, sahabat yang membunuh Al-Aswad Al-Ansi, yang mengaku jadi nabi di Son'a itu. Fayrus ini sahabat Nabi. Waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar. Terbersit di dalam jiwa saya sedikit dari permasalahan takdir, yaitu agak ragu-ragu bagaimana
Kita diwajibkan untuk berusaha menyelamatkan diri dari neraka dan masuk surga, tapi semua sudah ditakdirkan oleh Allah dan sebagainya. Ini kerancuan yang terkadang membingungkan. Maka fa'ataitu Zaid bin Sabit fasa'altu, maka saya datang kepada Zaid bin Sabit, kemudian saya bertanya kepadanya. Ya, semua permasalahan agama jawabannya sudah ada pada salaful ummah, tinggal kita mempelajari baik-baik. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annallaha 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardi", seandainya Allah menyiksa seluruh penduduk langit Dia dan semua penduduk bumi Dia, la'adzabahum ghaira zalimin lahum, niscaya Allah menyiksa mereka dalam keadaan Dia tidak berbuat zalim kepada mereka. Maksudnya telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala membahas hadis ini, yaitu nikmat Allah kepada mereka jauh lebih besar. Demikian pula kewajiban syukur itu melampaui apa yang sudah mereka laksanakan dari peribadatan. Makanya kita masih istilahnya hutang banyak pada Allah. Syukur kita tidak ada apa-apanya. Ditambah lagi dengan kita ini banyak maksiat. Maka kalau Allah menyiksa kita, Dia tidak zalim. Bahkan penduduk langit yaitu para malaikatnya yang dikatakan mereka tidak pernah melakukan kemaksiatan, itu pun kalau Allah menyiksa mereka, Allah tidak zalim. Dari satu sisi karena mereka milik Allah, terserah Allah melakukan apapun yang Dia inginkan. Namun dari sisi yang lain, Allah meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Nikmat Allah kepada para malaikat jauh lebih besar daripada ibadah yang mampu mereka lakukan dan telah mereka usahakan. Jadi Allah tidak pernah zalim, kalaupun Allah menyiksa siapapun. Karena hak Allah kepada mereka jauh lebih besar daripada apa yang sudah mereka tunaikan kepada Allah Ta'ala. Walau rahimahum kanat rahmatuhu lahum khairan min a'malihim. Seandainya Allah merahmati mereka, niscaya rahmat Dia kepada mereka itu lebih baik daripada amalan mereka. Rahmat sebelum kita beramal saja sudah sangat banyak. Kemudian rahmat dengan sebab kita beramal. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Sementara rahmat Allah memang tidak terbatasi, nikmat Allah juga tidak terhinggakan. Amalan kita penuh dengan kekurangan. Maka memang Allah Ta'ala itu Maha adil dan tidak pernah berbuat zalim. Dan rahmat Dia melampaui amalan yang sudah pernah kita lakukan. Walau kana laka jabalu Uhudin au mislu Uhud, mislu jabali Uhud zahaba, seandainya engkau memiliki gunung Uhud atau semisal gunung Uhud emas, anfaqtahu fi sabilillah, kemudian engkau menginfakkannya di jalan Allah, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar, Allah tidak menerima itu darimu sampai engkau beriman kepada takdir. Menunjukkan apa? Kekufuran pada takdir ini menggugurkan amalan. Karena ini bagian dari keimanan pada rububiyah Allah Ta'ala. Wa ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan sehingga engkau mengetahui bahwasanya apa yang menimpa dirimu, yaitu yang Allah takdirkan menimpa dirimu, tidak akan luput darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apapun yang luput darimu, yang Allah takdirkan memang tidak akan menimpa dirimu, maka memang dia tidak akan menimpa dirimu. Tidak seperti keyakinan Mu'tazilah dengan istilah apa? Khawarimul ajal, yaitu ajal itu mungkin saja untuk dirusak. Allah merancang orang ini akan mati, yaitu apa? Pada usia 50 tahun. Tapi tahu-tahu baru usia 48 tahun dia mungkin apa? Istilahnya apa misalkan ya? Dia naik ke Gunung Himalaya, tahu-tahu hilang, tahu-tahu kemudian ditemukan mati. Ini dikatakan khawarimul ajal. Yang seandainya dia tidak naik gunung itu, niscaya dia itu umurnya akan sampai seperti yang Allah rencanakan. Tapi gara-gara dia naik gunung itu, rencana Allah jadi berubah. Rencana Allah jadi apa? Tidak terlaksana. Ini kata Mu'tazilah. Karena mereka meyakini perbuatan hamba itu di luar takdirnya Allah. Tapi yang betul, keyakinan tadi adalah kekufuran. Yang benar adalah apapun yang Allah takdirkan, yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz tidak mungkin akan yaitu apa?
kenyataannya itu tidak akan mungkin untuk diselisihi. Takdir yang Allah tetapkan itu tidak mungkin untuk dirubah oleh makhluk itu sendiri yang di dalam Lauhul Mahfuz itu. Yang Allah takdirkan menimpa pasti akan terjadi. Yang Allah takdirkan tidak terjadi, maka memang tidak akan terjadi. Wa innaka in mutta ala ghairi hadza dakhaltan nar. Dan sesungguhnya engkau, jika engkau mati di atas selain keyakinan ini, keyakinan apa? Iman pada takdir, engkau akan masuk ke dalam neraka. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian di bawah ana sebutkan i'tiqad a'immatul hadis punya Al-Ismaili, insyaallah intinya sama pembahasannya. Kita kembali ke atas. Wa annahu ja'ala al-jannata daral muti'ina bila istisna. Dan termasuk dari ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwasanya Allah menjadikan surga itu sebagai negeri untuk orang-orang yang taat tanpa ada perkecualian. Dengan apa? Dengan takdir Allah Ta'ala dan dengan rahmat Dia. Semua yang taat itu memang akan masuk ke dalam surga. Ini hukum Allah Ta'ala, ketetapan Allah Ta'ala. Wa jahannama darul kafirina bila istithna. Dan Jahannam memang negerinya orang-orang yang kafir tanpa ada perkecualian. Ya, ini hukum Allah Ta'ala. Adapun perinciannya itu terserah Dia. Perincian untuk orang per orang itu terserah Allah. Tapi inilah hukum yang paling mendasarnya. Wa arja lima syi'atihi minal mu'minina asin man sya'a. Baik. Alam ini arja yaitu apa? Dari arja yaitu mengakhirkan. Kalau arja mengakhirkan, tapi kalau wazan af'ala untuk roja berarti apa? Yang paling diharapkan roja. Ataukah arja ini dari apa? Arja yaitu apa? Allah mengakhirkan untuk kehendaknya dari kalangan mukminin yang berbuat maksiat siapapun yang Allah kehendaki. Yaitu apa? Boleh jadi karena kemaksiatannya dia akan masuk neraka, tetapi Allah sengaja mengakhirkan dengan sebab adanya syafaat atau memang Allah yang menghendaki untuk memaafkan dia. Makanya ini kembali kepada masyiatullah Ta'ala. Wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmih. Dan Allah yang menegakkan hukum. Tidak ada yang mampu untuk mengkritik hukum Dia. Ini tak kalah apa di akhirat. Adapun di dunia banyak orang mengkritik bukan karena hukum Allah yang keliru, tapi karena jahilnya mereka. Tapi barang siapa mendapatkan taufik, dia akan tahu hukum Allah memang telah tepat. Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu dalam keadaan jujur dan adil. Sidqun fi akhbarih wa adlun fi ahkamih. Beritanya itu jujur dan hukumnya itu telah adil. Maka tidak ada yang layak untuk mengkritik hukum Allah Ta'ala. Wala yus'alu an fi'lih. Dan dia tidak ditanya tentang perbuatannya, yaitu tidak ada yang layak mempertanyakan karena telah dijamin keadilannya dan telah dijamin kedalaman hikmahnya. Wa qala azza min qa'il fima wa'ada bihil mu'minina muti'in. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang janji yang Dia berikan kepada kaum mukminin yang taat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga-surga yang mana di bawahnya itu sungai-sungai mengalir. Sungai-sungai mengalir di bawahnya. Khalidina fiha. Khalidin sebagai apa? Hal. Sahibul halnya kemana? Kembali kepada boleh kepada huwa di dalam yuti atau kembali kepada man sekalian. Dalam keadaan mereka itu kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang agung. Baik. Ata'a yuti'u. Kenapa ya-nya hilang? Kan ata'a yuti'u. Mana huruf illah dari yuti'u di sini? Wa may yuti'illah, mana ya-nya kenapa hilang?
Kenapa hilang? Siapa yang menjawab? Jelas ini doanya bukan untuk anak-anak ya. Wa may yuti'illah. Mana ya setelah tok? Kenapa ya-nya hilang? Siapa yang membantu? Ya-nya hilang karena apa? Kita banyak yang tahu, cuma malu-malu. Kenapa ya-nya hilang? Siapa yang membantu? Nggak apa, langsung aja ya. Kalau nggak ada yang jawab, Ustaz Abdul Walid aja yang bantu. Kenapa ya-nya hilang? Ya-nya terhapus karena apa? Bukan kita mengatakan terhapus, memang terhapus lah ya. Karena apa? Majzum, betul. Majzum alamat. Baik, yaitu apa? Alamat jazmnya adalah apa? Yaitu sukun atau ayutiu. Alamat jazm sukun. Kenapa dia majzum yuti? Dengan sebab apa? Kenapa dia majzum? Wa mayyuti. Sebelum kita bicara ya-nya itu ya. Bukan jawab syarat tapi sebelum jawab apa namanya? Bukan jawab syarat tapi yang sebelum jawab apa namanya? Fi'il pertama apa? Ya dikatakan bahwa fi'lu syarat. Jawabnya nanti yudkhil. Baik, jadi apa? Fi'lu syarat. Dia majzum karena apa? Dengan adanya man syartiyah. Alamat jazmnya adalah sukun asalnya. Atau ya, sementara apa? Ya yang ada di sini yuti'u. Ya ini yaitu huruf ilah tatkala berjumpa dengan sukun, ini dia tidak akan mampu bertahan. Makanya dia langsung hilang. Langsung apa? Yuti'. Tapi mana sukunnya? Jelas sukunnya hilang karena apa? Iltifa apa? Ya, iltifa usakinain, pertemuan dua sukun. Sukun pada ain dan sukun pada lam, yaitu Allah di situ. Jadi kita katakan apa? Wa alamatu jasmihi apa itu? As-sukunul mahdhuf. Baik. Atau kita katakan apa? Sukun yang muqaddar, sukun yang ditakdirkan ada, diperkirakan ada pada ain. Mana amin zuhurihi apa? Istighalul mahal bi harakatin munasibatin lil tiqa'i sakinain. Yang menghalangi munculnya sukun di sini adalah yaitu karena ada huruf yang ada harokat yang sesuai. Yaitu tempatnya itu disibukkan dengan harokat yang sesuai dengan pertemuan dua sukun. Apa harokat yang sesuai kalau ada pertemuan dua sukun? Ya kasrah biasanya. Yuti'illah. Jawab syarat apa? Yudkhil. Iya, dia juga majzum yaitu alamat jazmnya sukun yudkhil. Sekarang permasalahannya atau ayuti'u. Fa'ilnya tadi apa itu? Huwa, yaitu dhamir mufrad kembali ke man. Tapi kita lihat yaitu sahibul halnya adalah huwa tadi atau man. Halnya apa? Khalidin. Ini adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini temannya apa? Temannya dhamir hum. Padahal katanya sahibul halnya adalah huwa. Bagaimana itu? Khalidin itu adalah hal dari apa? Hal dari dhamir, dari yuti'u. Dhamirnya apa? Huwa. Sementara Khalidin ini adalah jamak mudzakkar salim. Harusnya dhamirnya itu apa? Hum. Kenapa? Tadi huwa sekarang berubah jadi hum. Nah, ini kembali kepada rahasia di man di sini. Kita tahu man ini secara lafadznya dia mufrad. Secara lafadznya. Namun secara maknanya dia boleh menjadi jamak. Oh iya. Makanya di dalam usul fikih dikatakan apa? Man adalah apa? Yaitu apa? Ismu syarat. Ismu syarat ini yufidul umum. Makanya boleh menjadi jamak. Makanya bukan sekedar khalidan fiha, bukan sekedar khalidan fiha, tapi khalidin. Menunjukkan apa? Boleh menjadi jamak karena yang masuk surga memang banyak. Baik. Wa qala fil usati wal kafirin. Allah berfirman tentang para pelaku maksiat dan orang-orang kafir, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Dan barang siapa durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, juga melampaui batasan-batasan Allah, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka khalidan fiha. Nah, kita lihat di sini kali ini apa?
mura'atul lafaz karena lafaznya ini mufrad, ya kan? Man mufrad lafaznya. Yaksi di dalamnya ada huwa, ini juga mufrad. Makanya halnya itu dengan apa? Mufrad, khalidan. Walaupun boleh juga khalidin secara lughah boleh berubah jadi khalidin seperti yang ayat 13 itu tadi. Walahu azabun muhin, dan dia akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Wa may ya'si, ini juga apa? Sama, fi'lun mudhari'un majzumun biman. Cuma alamat jazmnya apa sekarang? Alamat jazmnya apa? Kalau tadi yuti alamat jazmnya sukun. Cuma sukunnya muqaddar. Yang ini alamat jazmnya apa sekarang? Apa? Iya, hakku harfil ilah, yaitu ya. Asalnya kan asa yaksi, ada ya. Tatkala dia dijazm, ya-nya langsung hilang. Wa qala innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Nuslihim dari asla yusli. Isla itu adalah al-idkhal ma'at tahrik, memasukkan dan membakar. Makanya ayat ini lafadznya isla, bukan sekedar memasukkan, tapi memasukkan dan membakar. Isla. Kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit-kulit mereka itu matang, kami akan menukar untuk mereka kulit-kulit yang lain, yaitu kulitnya diperbaharui. Baik, ayat ini datang untuk apa? Menakut-nakuti. Karena apa? Boleh jadi kalau kulitnya sudah hangus, orang tidak lagi merasakan sakit, kulitnya sudah mati, syarat-syaratnya sudah syaratnya sudah mati, tidak merasakan sakit, maka diperbaharui lagi. Apakah ayat seperti ini dipahami oleh orang awam? Insya Allah dipahami. Menunjukkan apa? Siksaan yang menyakitkan dan terus-menerus. Tapi untuk ahli kalam, tetap saja ayat ini justru menjadi fitnah bagi mereka. Karena merekanya menjadikan segalanya itu harus sesuai dengan akal. Mereka mengatakan, apa dosa kulit yang baru sehingga disiksa? Kan aneh-aneh, perkara yang tak perlu ditanyakan malah ditanyakan. Maka dibantah oleh para ulama, kulit yang baru itu kulit dia lagi, kulit yang tadi sudah hangus disegarkan lagi, bukan kulit yang tidak bersalah didatangkan. Ini terlalu berdalam-dalamnya para ahli kalam. Jelas kulitnya kulit dia itu tadi aja, tapi disegarkan lagi. Tujuannya apa? Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan siksaan. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha penuh hikmah. Ini terjemahan mudahnya ya, aziz. Kalau kita lihat di dalam tafsir para a'immah, aziz dari apa? Al-izzah ini memiliki 3 makna. Al-izzah artinya al-quwwah. Berarti aziz adalah maha kuat. Makna yang kedua, izzah itu adalah al-man'ah, yaitu apa? La yuram. Tidak ada yang mampu untuk membahayakan Allah, tidak ada yang mampu untuk merugikan Allah. Makna ketiga dari izzah adalah al-qahr. Jadi aziz bermakna apa? Qahir, yaitu mengalahkan segalanya. Baik. Nah, 3 makna itu tergabung menjadi lafaz apa? Al-izzah. Hakim maha meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang sifatnya mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Khalidina fiha, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Lahum fiha azwajum mutahharah. Ini hal yang berikutnya, karena boleh ta'addudul hal berbilang itu boleh. Dalam keadaan di dalam surga itu mereka memiliki istri-istri yang disucikan. Disucikan secara fisikalnya dari kekurangan-kekurangan, juga dari haid dan nifas, dan disucikan dari sisi spiritual, apa istilahnya ya, mentalnya, yaitu akhlaknya sangat baik, sangat setia, sangat taat, sangat membahagiakan dan seterusnya. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami akan memasukkan mereka ke dalam naungan yang sangat teduh.
Wa qala wa may yattakhidhis syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Dan barang siapa menjadikan setan itu sebagai pemimpin atau teman dekat, bukannya Allah yang menjadi wali dia, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang jelas. Ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan memberikan janji-janji kepada mereka dan memberikan angan-angan kepada mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan tidaklah syaitan itu memberikan janji kepada mereka kecuali tipuan belaka, tipu daya belaka. Allahul musta'an. Tapi kebanyakan manusia karena ikut hawa nafsu mudah ditipu oleh syaitan. Allahul musta'an. Ulaika ma'wahum jahannamu wa la yajiduna anha mahisa. Mereka itulah orang-orang yang mana tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam dan mereka tidak mendapatkan tempat menghindar darinya. Walladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kami akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mana mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Dalam keadaan mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Wa'dallahi haqqan, sebagai janji dari Allah yang pasti akan dilaksanakan. Haqqan yaitu apa? Muwafiqan lil waqi', akan sesuai dengan kenyataan. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah? Oh iya. Ini soal ingkari di mana nafi ya. La asdaqa minallahi qila, tidak ada yang lebih jujur perkataannya daripada Allah. Qilan, apa i'rabnya qilan? Sebagai apa qilan itu? Kenapa mansub dia? Sebagai apa qilan? Sebagai tamyiz, muhawal dari fa'il. Karena asdaq ini memerlukan fa'il. Baik. Wa qala fil murajjin. Apa ini? Kenapa ada ya dua ya? Gimana cara kita baca nanti? Murajjin gitu kan? Wa qala fil murajjiyin li masyiatihi minal mu'minin, dan Allah berfirman tentang orang-orang yang mengharapkan kehendaknya dari kalangan kaum mukminin. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dia itu dipersekutukan. Ayyushraka bih, an ini adalah apa? Harfu nasbin wa masdar. Kemudian yushraka ini fi'lun mudhari'un yang mughayyarus shighah. Maka takdirnya apa? An dengan fi'il mudhari' yang setelahnya isyrakan. Innallaha la yaghfiru isyrakan bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan yang dilakukan terhadapnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang lebih ringan dari kesyirikan tadi untuk orang yang dikehendaki. Maka ini ada harapan, hendaknya pelaku maksiat tidak berputus asa dari rahmat Allah. Wa qal rabbukum a'lamu bikum, Rabb kalian lebih tahu tentang kalian. Iya sya'yarhamkum au iya sya'yu'adzibukum. Jika dia menghendaki, dia akan merahmati kalian. Atau jika dia menghendaki, dia akan menyiksa kalian. Ini ma'ruf, ada apa? Ada lafaz-lafaz yang terhapus. Iyasha ayyarhamakum yarhamkum. Iyasha ayyu'adzibakum yu'adzibukum. Oh iya. Jika Allah menghendaki untuk merahmati kalian, dia akan merahmati kalian. Atau jika Allah menghendaki untuk menyiksa kalian, dia akan menyiksa kalian. Fa wa'duhu tabaraka wa ta'ala lil mu'minina muti'in sidq. Maka janji Allah tabaraka wa ta'ala untuk orang-orang mukmin yang taat itu adalah sangat jujur. Bukan wa'duhu shadiq, tetapi sidq. Ini adalah dengan pola masdar lil mubalaghah, sangat jujur. Wa wa'iduhu lil kuffari wal musyrikin haq. Janji dia, ancaman dia kepada orang-orang kafir dan musyrikin adalah sesuatu yang benar adanya, yaitu akan terlaksana untuk orang kufar dan musyrikin. Itu orang kedua, jenis orang kedua. Sekarang jenis orang ketiga.
Wa man mata minal mu'minin musirran ala dzambi, dan orang yang mati dari kalangan mukminin dalam keadaan dia terus-menerus di atas dosanya, fahuwa fi masyiatihi wa khiyarih, maka dia berada di dalam kehendak Allah dan pilihan Allah. Wa laisa li ahadin ayyatasawwara 'ala Allahi fi ilmi ghaibih, ya fi ilmin ghaibah, dan tidak ada hak bagi siapapun untuk memanjat tasawwur, yaitu memanjat dinding pembatas, itu tasawwur, kepada Allah Ta'ala di dalam suatu ilmu, pada suatu ilmu yang Allah rahasiakan. So, ini maktub kemana nanti ya? Wa bijuhudi qada'i, sebenarnya maktub kepada apa? Wa laisa li ahadin ayatasawwara 'ala Allahi fi ilmin wa yabahu wa bijuhud, yaitu apa? Lancang naik memanjat dinding kepada Allah dengan cara yaitu menentang ketetapannya. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, aba rabbuka ayyaghfira lil musirrin, Rabbmu itu tidak mau untuk mengampuni orang yang terus-menerus di atas dosanya. Berarti apa? Dia menentang ketetapan Allah, bahwasanya boleh jadi Allah menetapkan mengampuni orang-orang yang berbuat dosa, terserah Allah Ta'ala. Kama aba ayyu azibata ibin, kata dia, sebagaimana Allah enggan untuk menyiksa orang yang bertaubat. Ini tentunya kias yang batil, mengkiaskan seperti itu. Kias yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij yang mengatakan Allah tidak mungkin mengampuni orang-orang yang terus-menerus di atas dosanya. Kita baca catatan kakinya. Na'am laisa li ahadin ayyaqula dzalik. Ya, tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengucapkan itu. Wa dzalikal qaulul batil mabniun 'alal qiyasil fasid. Ucapan yang batil tadi, bahwasanya Allah tidak mau mengampuni orang yang terus-menerus berdosa, sebagaimana Allah tidak mau menyiksa orang yang bertaubat. Istilah sebagaimana ini kan qiyas. Tapi dengan apa? Qiyasul aqs, dibalik. Ini bagian dari mabniun 'alal qiyasil fasid. Ini dibangun di atas qiyas yang rusak. Haitsu yaqulu sahibu, yang mana pelakunya mengatakan innallaha aba ayyaghfira lil musirrina kama annahu aba ayyu'adzibat ta'ibin. Allah tidak mau mengampuni orang yang terus-menerus berbuat dosa, sebagaimana Allah tidak mau untuk menyiksa orang yang bertaubat. Nah, ini kias yang rusak. Allah memang tidak mau menyiksa orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat bagaikan orang yang tidak berdosa. Tapi yang terus-menerus di atas dosa, ini terserah Allah. Mungkin menyiksa, mungkin memaafkan. Wa hadzal qiyas fasidul i'tibar. Qiyas ini rusak penilaiannya. Limusadamatihi lil adillah, karena memang dia akan bertabrakan dengan dalil-dalil. Wa katsirun minal abatil mabniyatun 'alal qiyasil fasid. Banyak dari kebatilan-kebatilan itu dibangun di atas qiyas yang rusak. An Ibnu Sirin rahimahullah, Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, awwalu man qas iblis. Yang pertama kali melakukan qiyas adalah iblis. Yaitu apa? Sebagaimana api itu lebih baik daripada tanah, maka saya lebih baik daripada Adam. Ini kias yang fasid dari awal sampai akhirnya. Dibahas panjang lebar oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau apa? As-Sawa'iqul Mursalah. Wa innama ubidati syamsu wal qamaru bil maqayis. Hanyalah matahari dan bulan itu disembah dengan sebab kias-kias. Yaitu apa? Manusia hidup perlu makanan. Makanan diambil dari mana? Mungkin dari tanaman atau diambil dari hewan. Hewan yang dimakan itu hidup dengan sebab apa? Dengan sebab dia makan tanaman. Berarti apa? Semuanya sangat memerlukan tanaman. Nah, tanaman itu mereka tumbuh dengan apa? Katanya apa? Dari fotosintesis, dari matahari. Berarti memang matahari itulah sumber kehidupan. Akhirnya matahari yang disembah. Dan seterusnya. Ini kias yang menyebabkan matahari itu disembah. Yang lain mengatakan pertumbuhan tanaman itu sangat dipengaruhi oleh bulan, terutama waktu purnama. Ini pertumbuhannya paling bagus. Demikian pula bahkan apa? Masalah aliran darah manusia. Itu di awal apa namanya istilahnya? Anak bulan, waktu masih hilal, bulan sabit, ini aliran darahnya paling lemah. Semakin dengan bertambah besarnya bentuk bulan di langit, maka apa? Aliran darah manusia akan semakin aktif. Nah, keaktifan yang paling bagus, paling kuat itu adalah
di ayyamul bid 13, 14, 15 itu. Makanya untuk menghijamah, untuk masalah bekam yang terbaik adalah di hari-hari itu tatkala terjadi fauranud dima, darah itu memang sedang betul-betul alirannya sangat kuat sehingga benar-benar sesuai untuk kita melakukan hijamah, membuang darah-darah yang kotor yang memang diletakkan paling dekat dengan permukaan kulit. Tapi sebabnya apa? Karena jasanya bulan, maka bulan memang layak untuk disembah. Ini kias, semuanya dibangun di atas kias yang rusak. Baik. Ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Kemudian ana sebutkan asar-asar para ulama terkait dengan masalah kias yang rusak. Ini tinggal dibaca sendiri. Kita habiskan halaman yang ke-66 itu. Ma yakunu lana an natakallama bihadza. Kata Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, kita tidak berhak untuk mengucapkan yang seperti ini, mengatur Allah di dalam hukum Dia. Subhanaka hadza buhtanun azim. Subhana, maha suci Engkau. Ini adalah kedustaan yang besar. Subhan, dia mansub sebagai apa? Maf'ul mutlak. Takdirnya apa? Usabbihu subhanak. Usabbihuka subhanak. Baik, kelanjutannya setelah asar insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.